negara ini seolah-olah dikelola seenak udelnya sendiri oleh kelompok tertentu yang ingin tetap memegang kekuasaan. Itu jauh keluar dari semangat reformasi yang kita gaungkan setelah 98. Dan sampai sekarang tidak ada bunyi keras dari DPR RI secara kelembagaan terkait dengan politik gentong babi pemerintah misalkan. Penggelontoran bansos yang ugal-ugalan menjelang Pilpres, kinerja KPU yang ugal-ugalan. Mungkin 1-2 anggota DPR bersuara keras, tapi secara kelembagaan DPR RI tidak bersuara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya membaca berita yang memuat pernyataan Romo Magnis Suseno tentang permufakatan antara pemerintah atau eksekutif bersama legislatif atau DPR ini mempunyai potensi untuk merusak demokrasi. Entah kenapa saya setuju, sangat setuju. Karena menurut saya salah satu fungsi dari DPR RI adalah melakukan pengawasan kinerja dari eksekutif atau pemerintah. Bayangkan kalau yang diawasi dan yang mengawasi terjadi kong kali kong atau koalisi, apa jadinya rakyat Indonesia ini? Fungsi DPR RI salah satunya adalah pengawasan, budgeting, membuat undang-undang, legislasi bersama pemerintah. Kalau tiga fungsi yang sentral dari parlemen atau DPR RI ini dikoalisikan untuk kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, tidak akan tercipta yang namanya check and balances. Yang terjadi seperti akhir-akhir ini, terkesan pemerintah itu mendikte DPR RI dan terkesan DPR RI itu hanya tukang stempel dari apapun kebijakan dari pemerintah. Mungkin Romo Magnis kurang lengkap. Kalau menurut saya lebih parah lagi yang terjadi akhir-akhir ini adalah koalisi jahat yang terjadi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wah, itu bahaya. Lebih jahat lagi dampaknya. Lebih parah lagi bagi rakyat. Contoh kasus keputusan MK nomor 90 tahun 2023. Dan yang terakhir kemarin putusan MA yang mengkoreksi Undang-Undang Pilkada. Apa yang dilakukan DPR RI nggak berbunyi apa-apa. Ada indikasi kuat terjadi persekongkolan antara pemerintah, DPR RI, dan kekuasaan kehakiman. Kalau tiga pilar kekuasaan dalam trias politika ini bersatu diorkestrasi oleh kekuatan jahat yang bernama The Godfather untuk kepentingan kolusi dan nepotisme, membangun dinasti politik keluarganya, yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi ini merupakan warning dari tokoh bangsa. Harusnya masing-masing pilar kekuasaan itu berperan dan berfungsi sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsinya masing-masing. Makanya saya tidak terlalu gembira kalau ada indikasi mulai Pak Jokowi lah tahun 2014-2019 seolah-olah kekuatan koalisi kabinet ini merepresentasikan koalisi di parlemen. Karena semata-mata hanya ingin semua kebijakan pemerintah itu di ACC sama DPR RI. Ini nggak sehat untuk demokrasi. Persekongkolan ini tidak sehat, apalagi kalau ditambah dengan persekongkolan dari yudikatif.
Ya, contohnya lah putusan MK nomor 90. MK seharusnya tidak berhak merubah norma-norma atau menambah norma-norma dalam undang-undang. Seharusnya waktu itu sudah banyak yang menyarankan MK ini mengembalikan undang-undang yang diuji materi itu ke pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Kenyataannya MK justru menambah norma yang awalnya hanya calon presiden atau wakil presiden minimal berusia 40 tahun tok, kemudian sama MK dirubah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah atau jabatan publik yang dipilih oleh rakyat. Ini benar-benar sudah luar biasa. Dalam undang-undang pilkada yang diuji materi oleh Partai Garuda ke Mahkamah Agung, jelas sekali ingin menggolkan Kaisang. Maaf, saya sebut nama saja. Usia minimal calon gubernur itu 30 tahun. Dan karena ini menyangkut undang-undang pilkada, di domainnya adalah KPU. KPU itu adalah mulai verifikasi pencalonan, penetapan calon, pelaksanaan pilkadanya, dan penetapan hasil dari pilkada. Sampai di situ aja. Tapi sama MA dirubah 30 tahun itu terhitung pada saat pelantikan. Padahal itu di luar dari undang-undang pilkada. DPR RI diam saja. Pemerintah, karena ada kelompok di pemerintah yang mempunyai keinginan seperti itu. Jadi sahabat Indonesia, sebagai civil society kita harus bersuara keras agar jangan sampai terjadi lagi persekongkolan jahat antara DPR, pemerintah, dan lembaga-lembaga yudikatif. Yang pertama itu jelas-jelas akan merusak demokrasi. Yang kedua, tujuan kita untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak akan tercapai. Negara ini seolah-olah dikelola seenak udelnya sendiri oleh kelompok tertentu yang ingin tetap memegang kekuasaan. Itu jauh keluar dari semangat reformasi yang kita gaungkan setelah 98. Dan sampai sekarang tidak ada bunyi keras dari DPR RI secara kelembagaan terkait dengan politik gentong babi pemerintah misalkan. Penggelontoran bansos yang ugal-ugalan menjelang pilpres, kinerja KPU yang ugal-ugalan. Mungkin 1-2 anggota DPR bersuara keras, tapi secara kelembagaan DPR RI tidak bersuara. Hak angket pelaksanaan pemilu 2024 itu jelas-jelas ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Semua elemen masyarakat, rakyat, guru besar, civil society bergerak mendorong DPR RI untuk menggulirkan hak angket. Hasilnya, nggak ada. Bagi saya ini adalah salah satu contoh kecil kalau terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif. Apalagi ditambah dengan yudikatif. Ini negara republik, bukan negara kerajaan yang dipegang oleh raja yang bisa menentukan semua pilar kekuasaan di negeri ini. Sudah diatur dalam konstitusi kita apa peran masing-masing pilar kekuasaan. Kalau terjadi persekongkolan, ini berbahaya. Masa depan Indonesia dipertaruhkan. Pilar keabadian Indonesia salah satunya adalah demokrasi. Ini keniscayaan. Mungkin teman-teman milenial Gen Z sekarang tidak terlalu peduli, tapi ke depan 20 tahun lagi remuknya demokrasi, merajalelanya KKN itu akan berdampak pada milenial muda dan Gen Z 20 tahun kemudian. Indonesia emas itu hampir tidak akan terjadi kalau kolusi persekongkolan parlemen, pemerintah, sama yudikatif ini terus kita biarkan.
Saya berharap elemen-elemen bangsa, tokoh-tokoh bangsa, guru-guru besar di berbagai perguruan tinggi berani bersuara. Sekarang kita sudah mendengar suara dari salah satu tokoh bangsa, Romo Magnis Suseno. Yang kita tunggu adalah suara guru besar yang lain. Agar deviasi ini, penyimpangan ini tidak semakin berlanjut dan menjadi presiden yang terlembagakan secara tidak langsung, dan ini berbahaya bagi Indonesia. Jadi terakhir, sahabat Indonesia, saya mendorong agar masing-masing pilar kekuasaan bekerja sesuai dengan tupoksinya. DPR harus memberikan pengawasan secara intensif kepada pemerintah, termasuk pada pelaksanaan budgeting maupun legislasi. Jangan semua kebijakan pemerintah diamini. DPR RI itu wakil rakyat, bukan wakil partai, bukan wakil koalisi di kabinet pemerintahan. Mudah-mudahan para anggota Dewan yang terhormat dan tokoh-tokoh bangsa yang lain menyadari sekelas Romo Magnis ini benar-benar kita renungkan, tujuannya satu sebetulnya, untuk menjaga Indonesia tetap baik-baik saja. Karena kita lihat saat ini kondisi ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja, rupiah melemah, defisit anggaran kita semakin membengkak, ruang fiskal kita semakin sempit, dan harga-harga bahan pokok juga tidak kunjung turun sampai sekarang. Jadi ini PR besar buat bangsa ini. Dan PR besar ini tidak bisa diselesaikan kalau persekongkolan jahat antara parlemen, antara eksekutif, kemudian yudikatif, itu kita biarkan berkelanjutan. Ini berbahaya untuk Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kambu.